Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 296. Xie Yujia terus mengetik di keyboard dengan ekspresi dingin di wajahnya. Beberapa detik kemudian, arti kata-kata Haoren menyadarkannya, dan dia menoleh padanya. Siapa yang akan tinggal di rumahmu? Kamu kenal orang ini? Kata Haoren sambil tersenyum setelah melihat kegugupannya. Zhao Yanzi. Matanya bergeser. Tidak. Haoren menggelengkan kepalanya. Lu Linlin. Lu Lili. Xie Yujia menebak setelah berpikir sejenak. Tidak. Haoren menggelengkan kepalanya lagi. Kamu menggodaku. Xie Yujia melemparkan kata-kata kepadanya sebelum beralih ke kertas dengan proyek di atasnya. Reaksi ini tidak seperti yang diharapkan Haoren. Dia pindah lebih dekat dengannya, hampir berbagi komputer dengannya. Itu benar. Aku bersumpah. Dengan ragu, Xie Yujia menoleh untuk menatapnya lagi. Apakah itu, Su Han? Tidak. Haoren menggelengkan kepalanya lagi. Aku tidak punya waktu untuk permainan tebak-tebakan ini. Dia mendorongnya. Mundur. Namun, kekuatannya yang kecil terlalu kecil untuk memindahkan Haoren. Tangannya yang lembut di pundaknya terasa seperti pijatan baginya. Bangku persegi Haoren ada di sebelah bangku kuadratnya, membentuk bangku panjang. Mereka sangat dekat sehingga mereka bisa merasakan kehangatan yang dipancarkan dari tubuh masing-masing. Jika guru melihatnya, dia akan berpikir bahwa mereka sedang menggoda di kelas. Orang itu ada di sini, Haoren akhirnya mengalah setelah beberapa dorongan darinya. Siapa? Xie Yujia masih tidak mengerti. Dia melihat sekeliling Haoren dan kemudian melihat bayangannya di layar. Oke. Aku akan berhenti menggodamu. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di rumah aku selama akhir pekan. Haoren menatapnya dan berkata. Xie Yujia berkedip karena terkejut. Keputusan siapa ini? Ayahmu dan ayahku, jawab Haoren. Xie Yujia membelalakan matanya dan ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tapi Haoren telah memindahkan bangkunya kembali ke komputernya. Pada saat ini, guru berjalan di sepanjang lorong. Melihat guru berjalan lebih dekat ke mereka, dia menggigit bibirnya dan mengalihkan pikirannya ke proyek. Ding, bel berbunyi, menandakan akhir kelas. Xie Yujia mengambil buku-bukunya dan berjalan ke sisi Haoren. Apa maksudmu? Haoren mengemasi barang-barangnya dan berjalan keluar dari ruang komputer tanpa menjawab pertanyaan Xie Yujia dengan sengaja, dan dia harus mengikutinya erat dengan buku-buku di tangannya. Dia meraih lengan Haoren. Apa maksudmu? Wow, kalian berdua tidak bisa menjauh satu sama lain. Berjalan keluar dari ruang komputer, Malina menggoda dengan kekeh. Xie Yujia melepaskan lengan Haoren dan memutar matanya ke arah Malina sebelum mengikuti Haoren dengan cepat. Mereka sudah bersama untuk waktu yang singkat, tetapi hubungan mereka sangat dalam sekarang, kata Malina sambil memandang mereka. Di luar gedung, Xie Yujia melanjutkan dengan pertanyaannya. Apa yang ayah kita bicarakan? Dia tampak sedikit gugup seperti burung kecil yang berhati-hati. Mengapa kamu tidak memberitahu aku bahwa bibi dan paman kamu pergi ke AS? Haoren bertanya kepadanya dan tidak menjawab pertanyaannya. Tidak ada artinya memberitahumu itu, Xie Yujia menjawab dengan suara rendah saat dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah pada sepatunya. Gumpalan rambut meluncur ke bawah dan menutupi matanya. Bukankah sulit bagimu untuk hidup sendirian? Haoren menatapnya dan bertanya dengan nada peduli. Tidak apa-apa, suara Xie Yujia semakin ringan dengan setiap kata. Mulai sekarang, kamu tinggal di rumahku selama akhir pekan, kata Haoren dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia sedikit terkejut ketika pertama kali mendengar bahwa Xie Yujia akan tinggal di rumahnya. Namun, setelah dipikir-pikir, dia tidak bisa membiarkannya hidup seperti itu sendirian. Aku tidak ingin mengganggumu. Aku masih bisa tinggal di apartemen bibi dan paman aku, Xie Yujia mendongak dan berkata. Namun, dia dihentikan di tengah kalimat oleh tatapan Haoren. Kamu akan tinggal di rumahku selama akhir pekan, kata Haoren dengan nada tegas. Oke, Xie Yujia entah bagaimana setuju tanpa berpikir. Dia merasa seperti cangkang keras di luar hatinya hancur oleh kata-kata Haoren, dan dia merasa hangat dan diperhatikan. Bagaimana kalau kita pergi ke perpustakaan? Haoren menatapnya. Oke. Xie Yujia memberinya senyum tipis yang biasa, tapi senyum itu terasa hangat seperti angin musim semi untuk Haoren. Sepeda aku diparkir di perpustakaan. Bahu-membahu,
Mereka berjalan menuju perpustakaan besar yang berbentuk seperti buku terbuka. Di malam hari, mereka berjalan keluar dari perpustakaan dan naik bus ke rumah Zhao Yanzi. Suasana hati Xie Yujia telah cerah. Dia gugup dan penuh harap pada kenyataan bahwa dia akan tinggal di rumah Hao Ren, meskipun hanya selama akhir pekan. Dia gugup karena dia takut membuat kesalahan dan menyebabkan masalah di rumah Hao Ren, dan dia hamil karena dia bisa memiliki tempat lain untuk menelepon ke rumah. Bagaimanapun, Hao Zonghua dan Yue yang adalah ilmuwan terkenal di dunia, nenek Hao Ren ramah dan penuh kasih sayang, dan Hao Ren tampak bodoh tetapi menarik ketika dia mengenalnya. Dia berbalik untuk melihat Hao Ren yang duduk di sampingnya dan menemukan dia menatap pemandangan kota di malam hari keluar dari jendela bus. Hao Ren kadang-kadang cukup dalam. Dengan pikiran itu, rona merah muncul di wajahnya. Selebriti perempuan di iklan itu sangat indah, Hao Ren berbalik dan berkata kepadanya. Xie Yujia hampir tersedak. Ketika bus tiba di tujuan mereka, dan mereka dengan cepat turun. Sama seperti 2 hari terakhir, Zhao Hongyu menyiapkan makan malam mewah terutama untuk menunjukkan Xie Yujia penghargaan mereka. Zhao Guang sedang duduk di sofa dengan piyama berbulu longgar. Dia tampak seperti pengusaha sukses. Di TV, berita sumbangan 300 juta yuan Zhao Guang untuk Hao Zonghua disiarkan. Zhao Yanzi berada di sofa bermain dengan iPhone 4 Zhao Guang baru saja membelinya. Kamu di sini. Makan malam sudah siap. Ketika Hao Ren dan Xie Yujia berjalan ke rumah, Zhao Hongyu menyambut mereka dengan sopan. Dia tampak anggun dengan anting-antingnya yang cerah. Terima kasih, Bibi. Xie Yujia duduk di meja makan. Zhao Guang dan Zhao Yanzi berjalan ke meja, dan Hao Ren duduk di samping Zhao Yanzi. Hari ini, aku akan mengajar sedikit terakhir dari teknik kultivasi dasar. Xie Yujia mengambil sumpitnya dan berkata dengan tiba-tiba. Benarkah? Zhao Yanzi sedikit terkejut. Pada hari pertama, Xie Yujia memberitahunya bahwa ia akan mempelajari teknik kultivasi dasar dalam 3 hari, tetapi ia tidak tahu bahwa Xie Yujia menjadi literal. Ya, terima kasih, Yujia, kata Zhao Hongyu sambil tersenyum. Dia tahu bahwa untuk Zhao Yanzi yang memiliki pengalaman kultivasi, teknik kultivasi dasar dari pembudidaya manusia tidak akan sulit. Tidak masalah, jawab Xie Yujia dengan suara lembut. Tidak peduli bagaimana Zhao Yanzi memperlakukannya, Zhao Hongyu baik padanya. Zhao Guang dan Hao Ren tetap diam, tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Ini adalah keluarga kaya di dunia fana dan keluarga kerajaan di dunia kultivasi. Mereka jauh di luar jangkauan aku. Xie Yujia memandangi perabotan sederhana namun mewah di rumah dan memahami itu. Mulai akhir pekan ini, Yujia akan tinggal di rumahku di akhir pekan, kata Hao Ren dan memecah kesunyian di kamar. Zhao Yanzi dan Zhao Hongyu menatapnya, dan Xie Yujia juga menatapnya dengan heran. Hanya Zhao Guang yang tetap tenang dan terus minum anggurnya dengan santai. Hao Ren melanjutkan dengan makanannya. Zhao Hongyu berpikir sejenak dan menundukkan kepalanya, terus memotong steak di piringnya. Zhao Yanzi memelototi Hao Ren sebelum melihat Xie Yujia dan menggertakkan gigi. Karena tidak ada yang menanggapi apa yang dikatakan Hao Ren, dia makan dan mengunyah seteguk nasi. Setelah makan malam, Xie Yujia mengajar Zhao Yanzi dalam hal kultivasi, mengajarinya detail terakhir. Xie Yujia merasa seperti perang sedang terjadi, tetapi dia tidak ingin itu memengaruhi budidaya Zhao Yanzi. Bagaimanapun, kesalahan kecil apapun akan menyebabkan masalah besar di masa depan. Setelah sesi kultivasi 2 jam, Hao Ren mengajari Zhao Yanzi selama 1 jam tentang geometri. Saat dia sedang mengerjakan gambar geometri, Zhao Yanzi, secara tidak sengaja, menyodokkan ujung pensil ke bagian belakang tangan Hao Ren beberapa kali. Dia marah tetapi tidak mengerti sumber kemarahannya. Ketika sesi berakhir, Hao Ren dan Xie Yujia kembali ke lantai 1 untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Hongyu yang diam-diam membaca di ruang tamu. Zhao Hongyu segera berdiri dan mengantar mereka ke pintu. Dia berkata dengan sopan, aku sangat menghargai apa yang kamu lakukan untuk kami, Yujia. Tidak masalah. Xie Yujia mengangguk sedikit. Itu terlambat. Ren, tolong jaga Yujia, kata Zhao Hongyu kepada Hao Ren. Oke. Hao Ren mengangguk, tahu bahwa dia bermasalah dengan mereka karena dia tidak menawarkan untuk mendorong mereka kembali. Namun, dia tidak akan membiarkan Xie Yujia tinggal sendirian di gedung apartemen lama itu karena ketidaksetujuan Zhao Yanzi dan keluarganya. Karena Little White bersama Little Daoist Zen, mereka harus naik bus ke gedung apartemen lama tempat Xie Yujia tinggal. Malam itu sunyi,
dan bayangan Haoren dan Xie Yujia jatuh di tanah yang tidak rata. Terlalu tenang untuk merasa aman. Mengenai pil kecantikan, apakah kamu pikir aku harus menerimanya atau tidak? Xie Yujia bertanya tiba-tiba. Dia memiliki pil di sakunya dan tidak bisa memutuskan apakah dia harus meminumnya atau tidak. Kamu bisa membawanya di puncak kecantikan kamu, kata Haoren. Apakah kamu pikir aku di puncak kecantikanku sekarang? Xie Yujia tiba-tiba berhenti. Di bawah sinar bulan pucat, Xie Yujia tampak seindah Dewi Bulan. Ya, Haoren mengangguk tanpa sadar. Keindahan Zhao Yanzi berbeda dari Xie Yujia. Dia tidak tahu bagaimana mengatakannya, tetapi dia tahu bahwa mereka berada di zona yang berbeda di hatinya. Xie Yujia memasukkan pil kecantikan kembali ke sakunya sebelum berjalan ke kota pondok terdekat. Dalam bayang-bayang kabel listrik yang berantakan, Xie Yujia tersandung ke pintu rumah kumuh tempat nenek tua tinggal. Nenek, nenek, Xie Yujia mengetuk pintu kayu. Karena dia pindah ke rumah Haoren, dia tidak akan dapat mengunjungi nenek tua sesering itu. Selain itu, dia merasa perlu memberitahu nenek tua bahwa dia akan pindah. Tidak ada suara datang dari rumah untuk waktu yang lama. Sebaliknya, pintu rumah berikutnya berderit terbuka. Dia pindah. Hari ini, putranya mengemudi di sini dengan mobil, dan mereka pergi bersama setelah memindahkan 2 kotak barang ke dalam mobil. Seorang wanita parubaya memandang Xie Yujia dan Haoren dan berkata. Bab 297. Melihat keheranan mereka, wanita parubaya itu melanjutkan, dia meninggalkan sepucuk surat untukmu, gadis muda. Oh, Xie Yujia berjalan linglung. Wanita parubaya itu berjalan kembali ke rumahnya dan kembali dengan sebuah amplop kuning tua. Setelah menyerahkannya kepada Xie Yujia, dia segera kembali ke rumahnya, jelas tidak ingin terlibat dengan siapapun yang dekat dengan nenek tua. Xie Yujia segera membuka amplop dan membacanya di bawah lampu jalan redup. Surat itu ditulis dengan kuas tinta. Meskipun pendek, kata-katanya ditulis dengan kekerasan. Semuanya berakhir pada akhirnya. Nenek telah tinggal di sini selama lebih dari 100 tahun dan telah melihat perubahan kehidupan. Kamu memiliki hati yang baik tetapi tidak memiliki bakat kultivasi. Aku khawatir aku tidak akan melihat kamu lagi. Zhao Hongyu dari East Ocean baik, dan kamu bisa bergantung padanya. Semuanya bisa terjadi di jalan kultivasi. Jika kamu menemui Grandmaster yang mencoba membuat masalah, beritahu mereka nama aku, King Feng Hermit, dan mereka akan mundur. Xie Yujia melipat surat itu, dan pikirannya penuh dengan emosi yang rumit. Dia telah merawat nenek tua selama 2 tahun dan tidak tahu tentang identitas aslinya sampai saat ini. Namun, nenek tua mungkin telah mengawasinya pergi dari sekolah menengah ke universitas. Hubungan guru-murid mereka hanya berlangsung selama beberapa minggu, tetapi dia merasa lebih dekat dengan nenek tua daripada anggota keluarganya. Mungkin nenek tua itu tiba-tiba bergerak dengan harapan Xie Yujia bisa menetap di rumah Haoren, atau dia punya urusan sendiri untuk ditangani. Ayo pergi, Yujia. Haoren menyenggolnya dengan ringan. Dia terkejut dengan gerakan nenek tua yang tiba-tiba, tetapi dia tahu bahwa nenek tidak ingin orang tahu tentang keberadaan mereka. Dia menduga bahwa Daois kecil Zen tidak akan bisa bertemu Tuan Xie Yujia. Oke, Xie Yujia menyimpan surat itu sebelum berjalan perlahan ke apartemennya yang dulu. Nenek tua itu tidak menyebutkan Haoren dalam surat itu, dan Xie Yujia bertanya-tanya tentang pendapatnya tentang dia. Dia menatap wajah sisi Haoren dan merasa sedikit tersesat. Setelah membuka gerbang besi bangunan yang agak berkarat dan memanjat tangga, Xie Yujia menggali kunci dan membuka pintu anti pencurian. Haoren pernah ke sini sekali dan tidak asing dengan tempat ini. Namun, dia datang ke sini di siang hari, dan Xie Wanjun masih di sini. Sekarang, apartemen kecil itu sunyi dan redup meskipun ada lampu. Dia melihat kedua kamar lainnya. Mereka kosong. Orang tua Xie Wanjun memang telah pergi. Dia merasa sedih untuk Xie Yujia karena dia tinggal di sini sendirian, tahu bahwa dia tidak memberitahu dia karena dia tidak ingin dia khawatir. Kemasi barang-barangmu sekarang. Kita bisa kembali lagi nanti. Haoren melihat sekeliling ruangan yang redup dan berkata kepada Xie Yujia. Oke. Mengangguk, dia pergi ke kamarnya untuk mengepak beberapa buku dan pakaian. Di rak ada buku-buku profesional dan akademik sementara lemari pakaian penuh dengan pakaian sederhana. Kamu, tolong keluar sebentar, Xie Yujia menoleh dan berkata pada Haoren yang berdiri di belakangnya. Melihat pipinya memerah, Haoren mengerti bahwa dia akan mengemas pakaian dalamnya. Oh. Aku akan menunggu kamu di luar. Haoren segera mundur.
Meja kayu itu terlihat seperti berumur paling tidak 10 tahun dengan kakinya ditutupi dengan kotoran hitam. Di bawah permukaan kaca meja terdapat beberapa lembar kertas dan gambar Xie Wanjun dan Xie Yujia. Ketika dia melihat, dia membayangkan kehidupan Xie Yujia di sana. Baik, ayo pergi. Xie Yujia berjalan keluar dari kamarnya dengan dua tas di tangannya. Hao Ren berjalan maju dan mengambilnya dari tangannya sebelum turun bersamanya. Mereka tidak berbicara, dan langkah mereka beresonansi di tangga. Saat itu tengah malam, jadi mereka naik taksi ke rumah Hao Ren di tepi laut. Di taksi, Xie Yujia tetap diam. Dia mengeluarkan surat nenek tua itu dan membacanya berulang-ulang dengan hati-hati. Tulisan tangan nenek tua itu lebih baik daripada para seniman kaligrafer, dan surat pendeknya sepertinya memiliki banyak pesan tersembunyi. King Feng Hermit, nama nenek yang begitu tua adalah King Feng Hermit. Xie Yujia mengembalikan surat itu ke dalam amplop sebelum memasukkannya ke dalam sakunya. Di sakunya, ada juga kotak yang berisi pil kecantikan. Dia memegang kotak di tangannya dengan ragu-ragu. Pemuda permanen adalah impian setiap wanita, tetapi dengan pil pemuda seperti itu di tangannya, dia ragu-ragu. Zhao Hongyu, Su Han, dan bahkan Zhao Yanzi adalah pembudidaya sejati dan dengan demikian setengah abadi. Mereka tidak akan memiliki masalah dengan meminum pil kecantikan. Namun, dia berkultivasi karena dia ingin memasuki lingkaran Hao Ren dan membantunya. Dia tidak pernah berharap dirinya sekuat nenek tua. Karena Hao Ren sudah di jalan kultivasi, jika aku memutuskan untuk tetap bersamanya selamanya, maka aku akan mengambil pil kecantikan ini. Jika aku tidak bisa tinggal bersamanya, aku lebih suka tidak mengambilnya dan menjalani kehidupan orang biasa, pikirnya. Mengepalkan kotak kecil di tangannya, keringat mulai muncul di telapak tangannya lagi. Taksi segera tiba di rumah Hao Ren di tepi samudera. Nenek, nenek, teriak Hao Ren sambil membuka pintu. Oh, ini cucuku yang baik. Nenek tertidur di depan TV, dan dia segera bangkit dan menyapa mereka. Ketika nenek tahu bahwa Hao Ren akan pulang, dia akan menunggunya di sofa tidak peduli seberapa larutnya, meskipun fisiknya tidak nyaman dan pusing. Nenek, Xie Yujia menyapanya dengan manis di samping Hao Ren. Wortel kecil ada di sini juga. Nenek agak terkejut. Dia segera meraih tangannya, berkata, oke. Kamu bermalam di sini. Dia bahkan tidak bertanya mengapa Xie Yujia ada di sini di tengah malam. Sejak dia ada di sini, Grandam mengundangnya untuk tinggal. Nenek, mulai sekarang, Yuji akan tinggal di rumah kami, kata Hao Ren kepada nenek sambil berjalan ke dalam rumah. Oh, nenek terkejut lagi. Kemudian, dia langsung berkata, bagus sekali. Wortel kecil bisa menemaniku sekarang. Xie Yujia masuk akal dan perhatian sementara Zhao Yanzi lucu dan menggemaskan. Adapun saudara Lu, mereka adalah pembicara manis yang membuat nenek bahagia. Dia menyukai mereka semua, dan dia merasa kasihan pada Xie Yujia yang tinggal sendirian di kota. Bibi dan paman Xie Yujia semuanya pergi ke AS. Dan tidak aman baginya untuk hidup sendirian. Dia akan tinggal bersama kami selama akhir pekan, Hao Ren menjelaskan. Memang. Nenek menangis dengan simpati. Dia menggosok pergelangan tangan Xie Yujia dengan tangannya yang kusut dan berkata, mulai sekarang, tinggal saja di sini, dan nenek akan menjagamu. Untuk beberapa alasan, Xie Yujia merasa seperti semua kesedihannya yang terakumulasi dari belasan tahun terakhir, tiba-tiba naik, dan dia hampir meneteskan air mata. Nenek, kamu harus tidur sekarang, dan aku akan membersihkan kamar untuk Yujia. Belum ibu dan ayah aku kembali. Mereka mengatakan mereka mengadakan pesta perayaan atau sesuatu malam ini dan akan kembali ke rumah besok. Baik, aku akan tidur sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Setelah menepuk tangan dan punggung Xie Yujia, nenek berjalan perlahan ke lantai 2. Bab 298. Hao Ren menyaksikan neneknya berjalan menaiki tangga sebelum berbalik ke Xie Yujia. Ada 2 kamar kosong di lantai pertama, tetapi mereka perlu dibersihkan. Karena orang tua aku tidak akan kembali malam ini, bagaimana kalau kamu menghabiskan malam di kamar mereka? Oke, jawab Xie Yujia dengan suara rendah. Dia mengambil 2 tasnya dan hendak naik ke atas. Aku akan jalan-jalan. Kamu ingin ikut dengan aku? Hao Ren bertanya padanya. Hah? Di sepanjang pantai. Xie Yujia bingung. Ya, aku pergi ke sana untuk berkultivasi, jawab Hao Ren. Sudah terlambat, dia ragu-ragu untuk beberapa detik. Aku akan pergi bersamamu. Dia meletakkan tas di lantai sebelum berjalan ke arahnya. Bulan bersinar di tengah malam.
Hao Ren berjalan ke tempat di mana dia berkultivasi terakhir kali. Setelah menghirup dalam-dalam, dia melepaskan 80 energi pedang. Formasi arai ular satu baris. Setelah energi pedang berputar di udara 2 kali, mereka berlari ke bawah dan memotong lingkaran sempurna di pasir. Area di dalam lingkaran adalah zona bahaya. Hao Ren berdiri di tengah lingkaran sebagai target petir. 80 energi pedang 5 warna terhubung ujung ke ujung, berubah menjadi satu energi pedang hundun besar dan menembaki awan. Hao Ren sekarang sangat lancar dengan prosesnya. Hanya beberapa bulan yang lalu, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia bisa mengendalikan 80 energi pedang dengan lancar. Xie Yujia berdiri di luar lingkaran, menonton gerakan Hao Ren dengan takjub. Ledakan, ledakan. Awan yang tenang mulai berjatuhan di bawah rangsangan energi pedang hundun. Terlepas dari sikap Zhao Yanzi terhadapnya, dia tidak akan pernah malas dalam kultivasinya karena dia bertekad untuk membalas kebaikan yang ditunjukkan Zhao Guang dan Zhao Hongyu kepadanya. Swoosh! Sinar putih terang petir menyusuri jalan energi pedang hundun dan ditembak jatuh ke arah Hao Ren dari sisi tenggara. Hao Ren mengeluarkan bola energi biru pucat sementara energi pedang hundun terpecah menjadi 80 energi pedang dan membentuk formasi arai di depannya seperti naga berwarna-warni. Bang! Petir menghantam formasi susunan pedang dan langsung menghamburkan 40 energi pedang pertama. 40 pedang energi di bagian belakang terhubung dan membentuk jaring yang padat. Itu adalah garis pertahanan kedua. Petir menembus jaring dan berubah menjadi beberapa berkas kilat yang mirip cacing tanah sebelum menusuk semua titik akupuntur pada tubuh Hao Ren. Karena belum pernah melihat adegan seperti itu, Xie Yujia cemas dan khawatir. Memanggil petir ke tubuh seseorang adalah metode kultivasi yang berbahaya. Gulir bayangan pedang bayangan cahaya di tubuh Hao Ren segera menelan sinar petir kecil sebelum mengubahnya menjadi energi petir kacau murni. Minggu ini, Hao Ren telah mengikuti instruksi Lu Linlin dan Lu Lili dan menyeimbangkan 5 esensi unsur di tubuhnya. Itu sebabnya dia bisa menyerap energi petir lebih lancar. Jika 5 esensi unsurnya tidak seimbang, dia mungkin akan terluka oleh salah satu esensi unsur di petir dan membuat meridiannya hancur. Hao Ren menatap langit, menunggu kedatangan sambaran petir kedua. Xie Yujia menatapnya dengan kaget, dan dia sadar bahwa dia telah menggunakan metode berbahaya ini untuk berkultivasi. Ledakan. Petir kedua melesat di udara menuju Hao Ren. Dua penghalang yang dipasang oleh formasi satu garis snake arai langsung hancur oleh petir. Petir ini lebih kuat dari yang terakhir. Itu memasuki tubuh Hao Ren dan menyerang inti naganya. Menyakitkan. Sangat menyakitkan. Tapi dia harus menanggungnya. Bagaimana dia bisa mencapai terobosan dengan cepat jika dia tidak bisa menahan rasa sakit? Xie Yujia terpana oleh ekspresi tekadnya sementara ia menanggung rasa sakit dengan menggertakkan giginya. Apakah ini kultivasi yang sebenarnya? Seseorang tidak akan pernah bisa mencapai ranah tinggi tanpa kekuatan besar. Sebagai perbandingan, kultivasi aku adalah metode pernapasan sederhana. Apakah dia memintaku untuk ikut dengannya karena dia ingin aku menyeretnya kembali ke rumah begitu dia tidak tahan dengan sambaran petir? Hati Xie Yujia terluka pada pemikiran ini, mengetahui bahwa Hao Ren mempertaruhkan nyawanya untuk berkultivasi demi gadis kecil itu. Namun, gadis kecil itu tidak akan pernah mengerti pengorbanannya. Petir ketiga tiba dalam sekejap mata. Xie Yujia tiba-tiba berdiri tegak dan menembak keluar kedua nota saleh dengan kedua tangan. Yang emas adalah Life Note, dan yang perak adalah Death Note. Dengan satu esensi penyerap dan esensi pelepas lainnya, mereka membentuk siklus Yin dan Yang. Seolah menerima bimbingan yang kuat, penembakan petir dari langit beralih ke nada emas. Catatan hidup dan mati di tangan Xie Yujia ada di Naschen Soul Realm, dan kekuatan petir yang dipanggil Hao Ren jauh di bawah itu. Karena itu, petir yang tampak garang langsung diserap oleh nada emas. Setelah menyerap energi petir, nota emas langsung berubah dari seukuran telapak tangan menjadi seukuran truk. Xie Yujia merasakan mati rasa di tubuhnya, tapi dia merasa bisa mengatasinya. Nada perak yang dekat dengan nada emas semakin besar dan tiba-tiba melontarkan seberkas petir. Gulir bayangan pedang cahaya Ren Hao bergerak cepat. Itu memotong sinar petir menjadi potongan-potongan sebelum menyerapnya dengan nyaman ke dalam tubuhnya. Catatan perak menembak balok lain, dan Hao Ren menyerapnya lagi. Petir ketiga dibagi menjadi beberapa bagian oleh catatan kehidupan dan kematian Xie Yujia. Hao Ren merasa seperti sedang mandi di bak mandi air panas setelah hari yang panjang, dan semua pori-porinya menyerap energi petir yang hangat. 5 esensi unsur yang dipotong-potong oleh gulir bayangan-bayangan membelah cahaya mengalir ke inti naganya seperti aliran lembut.
Ini berlanjut 10 kali lagi sampai energi petir dari petir ketiga memasuki inti naga Hao Ren tanpa membuang apapun. Ketika kilat keempat datang, uang emas Xie Yujia menangkapnya, dan uang itu menjadi sebesar rumah. Dengan bantuan nota emas, nota perak mengubah sejumlah besar energi menjadi jejak energi petir murni sebelum mentransfernya ke tubuh Hao Ren. Xie Yujia menangkap kilat kelima dengan cara yang sama. Dengan suara berderak, 5 lubang dibuka di inti naga Hao Ren. Xie Yujia benar-benar memberi makan Hao Ren. Tepat sebelum kilat ke-6 melanda, Hao Ren berteriak, "Yujia, berhenti." Oke. Dia segera menarik catatan kehidupan dan kematian setelah memberinya sinar energi petir terakhir. Hao Ren segera menarik esensi alaminya dan berguling ke sisi Xie Yujia. Ledakan. Petir ke-6 menghantam lubang sedalam setengah meter di mana Hao Ren berdiri. Untungnya mereka berada di pantai yang terpencil, dan lubang yang dalam akan dihaluskan setelah gelombang semalam. Hao Ren senang bahwa dia telah membuka 5 lubang dalam satu malam. Teknik 5 unsur versus teknik 5 unsur. Five Elemental Life Death Note Xie Yujia adalah pasangan yang sempurna untuk Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll milik Hao Ren. Setelah membuka 5 lubang, Hao Ren selangkah lebih dekat ke gen level. Namun, Xie Yujia tidak mendapatkan apa-apa dari itu sendiri. Dia masih harus berkultivasi perlahan dengan gulir penyempurnaan ki dasar. Tapi Xie Yujia tidak peduli. Dia senang Hao Ren tidak terluka dalam prosesnya. "Yujia, terima kasih." Hao Ren berdiri dan berkata kepadanya setelah menyapu butiran pasir dari pakaiannya. Xie Yujia menunduk dan tersenyum, dan mereka mulai berjalan ke arah rumah mereka. Tangan Xie Yujia menyelinap ke sakunya dan menggenggam kotak kecil berisi pil kecantikan. Bab 299. Ketika cahaya pagi yang cerah menembaki rumah di tepi laut, Hao Ren menghela napas dalam-dalam dan berdiri perlahan. Itu bukan tugas yang mudah untuk memperkuat 5 bukaan yang baru dibuka. Dengan total 50 lubang yang tidak dikunci, Hao Ren merasa seperti dia telah meninggikan setengah wilayah. Dengan lambaian tangannya, energi pedang terbang di antara ujung jarinya. Setiap jari-jarinya memancarkan satu cahaya berwarna. Itu pemandangan yang cukup mistik. Setiap energi pedang yang dia miliki mengandung kekuatan tingkat Zen, peningkatan luar biasa dibandingkan dengan keadaannya saat dia mulai berkultivasi. Refresh, dia berpakaian dan berjalan ke bawah. Dia merasa lapar. Nenek kembali dari jalan pagi, dan sekarang dia mendengarkan opera Cina dari radio sambil duduk di kursi rotan di balkon. Dengan rambutnya yang dikuncir, Xie Yujia duduk di sebelahnya, mengobrol dengannya sambil mengupas apel. Dalam cahaya pagi, mereka tampak anggun seperti lukisan klasik nenek dan cucu perempuan. "Nenek." Hao Ren mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar. "Ren, ayo, Yujia mengupas apel untukmu." Nenek menyerahkan apel yang baru dikupas itu ke Hao Ren. "Nenek, itu untukmu, bukan dia." Xie Yujia mengeluh dengan manis. "Hehe, kamu tidak ingin?" Hao Ren memakannya. Nenek meletakkan apel di tangan Hao Ren. "Kupas yang lain untuk nenek." Xie Yujia cemberut. Dia memasukkan kulit apel panjang ke tempat sampah terdekat dan mengambil apel lain sebelum mengalihkan perhatiannya untuk mengupasnya. Hao Ren memperhatikan dia mengupas apel dengan kepalanya diturunkan dan menemukan bahwa dia memancarkan cahaya misterius yang hanya bisa dilihat oleh para pembudidaya. Setiap gerakannya elegan dan anggun. Pil kecantikan, Hao Ren segera memikirkan 3 kata itu. Eliksir memang ajaib. Pil kecil eliksir level 2 memberi Xie Yujia, yang baru saja memasuki dunia kultivasi, perubahan drastis. Merasakan mata Hao Ren padanya, Xie Yujia mendongak dan bertemu dengan tatapannya. "Oh, nenek, aku akan keluar hari ini." Malu, Hao Ren segera memalingkan muka dan mengatakan kepada nenek yang sedang tertidur di kursi anyaman. "Kemana kamu pergi?" Nenek membuka matanya dan bertanya. "Aku akan pergi ke studio Ibu Zhao Yanzi untuk membantunya melakukan beberapa tugas." "Oh. Lakukan apa yang kamu bisa untuk membantu Hong Yu. Ingatlah untuk kembali untuk makan malam. Keluarga mereka akan datang untuk makan malam, dan orang tuamu akan kembali pada siang hari," kata nenek. Hao Ren memandang Xie Yujia dan nenek. "Apakah kalian berdua boleh tinggal di sini sendirian?" "Tidak masalah." Nenek melambaikan tangannya dengan ramah. "Lanjutkan tugasmu. Sebentar lagi, Lin Lin dan Lily akan datang, dan itu akan hidup di sini." "Mereka akan datang juga," Hao Ren berpikir sendiri tetapi tidak menyuarakannya. "Kamu bisa pergi dan melakukan tugasmu. Aku akan merawat nenek," kata Xie Yujia. "Baik." Dengan Xie Yujia menemani nenek,
dia tidak perlu khawatir. Sambil menggigit apel, dia berjalan menuju garasi. Karena Hao Zonghua menggunakan Ford putih, Hao Ren mengendarai Ferrari merah ke studio Zhao Hongyu. Mobil balap edisi terbatas ini merupakan pemandangan gagah ketika Hao Ren melaju menuju pusat kota, dan kendaraan itu menarik perhatian para gadis di jalan dan penggemar mobil. Terletak di distrik seni 1825, LOM Studio adalah salah satu dari 6 studio arsitektur terbaik di negara ini. Jika Zhao Hongyu tidak menghabiskan sebagian besar waktunya untuk keluarganya, studio yang hanya menempati area seluas 200 meter persegi ini bisa menjadi studio arsitektur nomor 1. Para mahasiswa jurusan desain di universitas ternama di negeri ini memperjuangkan kesempatan untuk menjadi magang di studio ini. Namun, Hao Ren, seorang mahasiswa jurusan teknik di East Ocean University bisa datang ke studio dan belajar hal-hal di sana. Siswa elit yang disebut akan cemburu padanya jika mereka tahu tentang ini. Berjalan menaiki tangga besi, Hao Ren mendorong pintu terbuka dan memasuki studio. Beberapa karyawan bekerja lembur pada hari Sabtu itu. Bos mereka Zhao Hongyu belum tiba, tetapi salah satu karyawan ingat bahwa Hao Ren pernah ada di sana bersama Zhao Yanzi, jadi dia menyambutnya dengan hangat. Hao Ren duduk, membolak-balik beberapa buku desain, dan minum teh. Setengah jam kemudian, Zhao Hongyu akhirnya datang. Yang mengikutinya adalah Zhao Yanzi dengan sweater ungu. Ren, kamu datang lebih awal. Zhao Hongyu meletakkan kunci-kunci itu di atas piring di dekat pintu dan menyambutnya. Selamat pagi, Bibi. Hao Ren berdiri. Zhao Yanzi mendengus dan memutar matanya ke arahnya. Baik, si kecil ada di sini. Saat melihat Zhao Yanzi, studio yang sunyi tiba-tiba menjadi hidup. Gadis-gadis dan wanita yang lebih tua segera mengelilinginya. Si kecil semakin indah. Aku melihatmu di TV. Kinerja kamu hebat. Menghadapi pujian ini, Zhao Yanzi mendongak dan menjawabnya satu persatu dengan sopan. Kamu berpura-pura sopan di sini, tapi kembali ke rumah, kamu adalah pengganggu kecil yang agresif. Pikir Hao Ren pada dirinya sendiri. Melihat semua orang ada di sana, Zhao Hongyu menarik Hao Ren ke sisinya dan berkata, semua orang, ini Hao Ren. Mulai sekarang, dia akan datang dan membantu kami setiap akhir pekan. Jika dia memiliki masalah, tolong bantu dia. Tidak ada yang akan menolak permintaan bos, dan semua orang bertepuk tangan untuk menyambut pendatang baru. Bekerja di studio arsitektur terkenal di dunia ini, orang dapat belajar banyak hal. Melihat rasa hormat Zhao Hongyu terhadap Hao Ren, karyawan memahami pesan tersembunyi. Sepertinya pemuda ini mungkin menjadi bos masa depan LOM Studio. Mereka ingat hubungan intim antara Zhao Yanzi dan Hao Ren ketika mereka ada di sini terakhir kali dan menduga bahwa dia pasti kerabat Zhao Hongyu. Oleh karena itu, staf akan segera mengelilinginya dan menjawab pertanyaannya ketika dia melakukan pekerjaan yang diberikan Zhao Hongyu padanya. Sementara Hao Ren sedang menjalankan tugas kantor, Zhao Yanzi duduk di meja kosong dan mulai menulis dan menggambar. Staf merasa aneh karena Zhao Yanzi tidak pernah bisa duduk diam di masa lalu. Dia akan keluar dan berjalan-jalan bahkan ketika dia sedang menunggu ibunya menyelesaikan pekerjaan hari itu. Zhao Yanzi menggambar komik kasar, dan setiap kali dia selesai, dia akan mencari dan mencari Hao Ren. Oh, staf tiba-tiba mengerti. Hao Ren ini, pada kenyataannya, pacar Zhao Yanzi, tidak heran bos memasukkan seorang pemula ke studio, tampaknya bos itu berpikiran terbuka, pikir mereka. Hari ini adalah hari yang sibuk, dan aku akan memesan makanan takeout untuk kita. Zhao Hongyu keluar dari kantornya dan berkata, Oke. Semua orang menjawabnya bersamaan. Zhao Hongyu sering mengajak mereka makan siang di restoran mewah terdekat, jadi mereka tidak keberatan mengambil makanan sambil bekerja lembur sesekali. Lebih penting lagi, Zhao Hongyu memberi mereka tidak hanya hadiah uang tetapi juga kehormatan. Itu sesuatu yang tidak bisa ditawarkan oleh banyak studio lain. Proyek-proyek besar dan bangunan megah yang telah mereka rancang adalah simbol kesuksesan mereka. Aku bertemu klien sore ini. Hubungi aku jika kamu memiliki masalah, kata Zhao Hongyu sebelum berjalan ke pintu dan mengambil kunci. Ren, kamu bisa kembali dengan Z sekitar jam 4. Oke, Bibi, jawab Hao Ren segera. Staf di studio saling memandang dan berpikir, tentu saja, Hao Ren adalah menantu masa depan Zhao Hongyu. Kelas atas memang berbeda dari orang biasa. Bos sudah memilih menantu ketika putrinya baru berusia 15 tahun. Apa latar belakang Hao Ren ini? Dia pasti putra pendiri atau CEO perusahaan besar seperti Grup Mingri. Zhao Hongyu pergi dengan kunci di tangannya. Tak lama,
selusin kotak makan siang yang dipesan Zhao Hongyu tiba di studio. Zhao Yanzi mengambil sebuah kotak dan duduk di samping Hao Ren. Dia tampak seperti anak kucing tunawisma. Apa yang salah? Mengapa kamu terlihat sangat serius? Hao Ren bertanya padanya sambil makan siang. Zhao Yanzi mendengus tetapi tetap di sisinya. Xie Yujia tidak tinggal di rumahku setiap hari, Hao Ren menjelaskan. Aku tidak peduli di mana dia tinggal. Hao Ren berpikir ini adalah respons yang akan dia dapatkan. Yang mengejutkannya, dia berbalik untuk menatapnya dan mengerutkan bibirnya. Kamu hanya memikirkannya. Mendengar kata-kata cemburu, Hao Ren hampir jatuh dari kursinya. Dia menundukkan kepalanya dan berdeham, berusaha menenangkan dirinya. Dia tidak tahu bagaimana membalasnya. Setelah makan siang, staf kembali ke pekerjaan mereka yang sibuk. Bulan lalu, desain Zhao Hongyu mengamankan penawaran untuk plaza baru di Beijing, dan itu akan membuat mereka sibuk untuk sementara waktu. Hao Ren diperintahkan untuk meninjau desain arsitektur 7 penawar lainnya dan membandingkannya dengan Zhao Hongyu. Namun, karena kurangnya pengetahuan dan latar belakang, sulit baginya. Zhao Yanzi, di sisi lain, telah pindah ke meja Hao Ren. Setelah mengeluarkan beberapa buku dari tasnya, dia mulai mengerjakan pekerjaan rumahnya. Hao Ren terkejut melihat Zhao Yanzi yang berperilaku baik ini dan hampir mengira matanya mempermainkannya. Waktu berlalu, dan seorang karyawan wanita berjalan mendekat dan mengingatkannya, Little Hao, sekarang jam 4. Oh. Hao Ren telah asyik memahami desain lain dan mengomentari mereka dan tidak memperhatikan berlalunya waktu. Zhao Yanzi memeriksa ponselnya dan menemukan bahwa itu memang jam 4. Itu adalah pertama kalinya dia berfokus pada pekerjaan rumahnya selama berjam-jam. Oke, kita akan pergi sekarang. Melihat Zhao Yanzi memasukkan pekerjaan rumahnya ke dalam tasnya, Hao Ren berkata kepada semua orang di studio. Karyawan perempuan itu melambai padanya sambil tersenyum. Pemuda ini lucu, tetapi tidak ada yang berani menggoda dia karena dia adalah menantu Zhao Hongyu. Setelah Hao Ren dan Zhao Yanzi berjalan keluar, karyawan wanita ini dengan hati-hati mengambil kertas A4 yang berisi catatan Hao Ren, bertanya-tanya ulasan seperti apa yang bisa ditulis oleh pemula ini. Tiba-tiba, pupil matanya melebar sedikit. Diameter kolam pegas di area inti harus menyusut hingga 80 cm. Toko-toko di jalan memiliki perbedaan kemiringan 5 derajat dengan ketinggian jalan. Toko-toko, dari tanggal 7 hingga tanggal 15, akan membuat sinar matahari alami terhalang oleh bangunan di sisi yang berlawanan. Komentar tajam dan akurat ini adalah hasil dari rasa ruang yang kuat. Wanita ini tidak tahu bahwa Hao Ren adalah seorang kultivator yang dapat dengan mudah mengontrol 80 energi pedang dari segala arah. Jika dia tidak memiliki ruang yang baik, dia bisa secara tidak sengaja memenggal kepalanya sendiri. Jika Little Daoist Zen yang unggul dalam formasi array telah melihat desain ini, dia bisa saja bisa menggambar setiap ubin dan batu bata di grafik. Tidak menyadari kekaguman karyawan wanita ini akan ruangnya, Hao Ren mengendarai Zhao Yanzi menuju pantai. Zhao Yanzi diam saja pada awalnya, tetapi di akhirnya menoleh padanya dan berkata, "Hei, apakah kamu puas sekarang?" "Dengan apa?" Hao Ren tidak tertarik. "Para wanita cantik di kantor," kata Zhao Yanzi dengan cemberut. Hao Ren tidak bisa melakukan apa-apa selain tersenyum pahit. Memang ada beberapa wanita kantor muda dan cantik di studio Zhao Hongyu, tapi dia bukan orang cabul, kan? Zhao Yanzi berbaring di mobil. Bahkan, dia cukup puas dengan Hao Ren yang bekerja di studio ibunya. Lagi pula, Hao Ren hanya bisa tinggal bersama ibunya dan para wanita kantor sambil bekerja di sana, sehingga tidak punya waktu untuk pergi dengan gadis-gadis lain. Sementara Hao Ren mengemudi, Zhao Yanzi mengawasinya sebelum berbalik kepadanya sedikit di angin yang hangat. Melihat tangan kanannya dikenop gigi, Zhao Yanzi berpikir sejenak sebelum mengulurkan tangan dan sedikit menggambar di punggung tangannya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku sedang mengemudi." Merasa gatal, dia menarik lengannya sedikit. Namun, Zhao Yanzi segera meraih tangannya dan terus menggambar di punggung tangannya dengan jarinya. "Karakter apa itu?" dia bertanya padanya. "Tidak tahu," jawab Hao Ren. Zhao Yanzi menulis lagi. "Bagaimana dengan ini, Ren?" Dia menulis yang lain. "Dan ini, aku S." Dia menulis yang lain, dan Hao Ren segera berkata, "A." "Besar, buruk, teman." Hao Ren membacakan kata-kata satu persatu. Hao Ren adalah pria jahat besar. Hao Ren menebak dan melafalkan kalimat lengkapnya. "Oh, kamu tahu itu juga."
Mendengar kata-kata Hao Ren, Zhao Yanzi berkata dengan puas, mengerutkan hidungnya. Hao Ren berbalik untuk menatapnya dan menemukan bahwa Zhao Yanzi sangat imut di bawah sinar matahari. Bab 300. Ketika Hao Ren dan Zhao Yanzi tiba di rumah di tepi laut, itu sudah hidup di dalam. Chevrolet hitam Zhao Guang, SUV Zhao Hongyu, Benz hitam Lu Qing, dan Ford putih Hao Zonghua semuanya diparkir di garasi. Di ruang tamu, mereka telah menyatukan dua meja persegi, membentuk meja panjang. Gadis-gadis, nenek, dan Zhao Hongyu berdiri di sekitar semangkuk besar isi pangsit dan tumpukan besar bungkus pangsit dan bungkus pangsit. Haha, Zi ada di sini. Nenek berteriak bahagia saat melihat Zhao Yanzi. Nenek. Zhao Yanzi berlari riang dan melompat ke pelukannya terlepas dari tepung di tangan nenek. Aku sangat merindukanmu. Nenek mencubit pipinya, meninggalkan bekas tepung putih di wajah halus Zhao Yanzi. Zi, datang dan belajar cara membuat wonton. Zhao Hongyu memberi isyarat kepada Zhao Yanzi. Hao Ren melihat sekeliling dan menemukan bahwa Lu Qing memang ada di sana. Hao Zonghua dan Yue yang sedang duduk di sofa, berbicara penuh semangat dengan Lu Qing dan Zhao Guang. Ren, datang ke sini dan membuat pangsit. Nenek memanggil Hao Ren. Gongzi, ini. Lu Linlin dan Lu Lili melambaikan tangan mereka yang ditutupi tepung. Dia bergabung dengan mereka sebagai satu-satunya anggota laki-laki dalam kelompok itu. Xie Yujia tidak cepat membuat wonton, tetapi yang dia buat tampak hebat dan rapi. Zhao Hongyu lebih lambat dari Xie Yujia, dan wontonnya terlihat sangat berseni sehingga orang tidak mau memakannya. Nenek juga lambat dan stabil, tetapi Lu Linlin dan Lu Lili seperti dua mesin produksi pangsit. Keempat tangan mereka menari di atas meja. Zhao Yanzi baru saja bergabung dengan kelompok itu, dan wontonnya tampak bengkok dan jelek, terlihat sangat unik berdiri di samping wonton lain di atas meja. Berdiri di sebelah Lu Linlin dan Lu Lili, Hao Ren berlawanan dengan Xie Yujia yang ada di seberang meja. Big Zumu ada di ranah penyempurnaan Ki level 3, dan Little Zumu ada di ranah penyempurnaan Ki level 4, Lu Linlin mencondongkan tubuh ke arah Hao Ren dan berbisik. Benarkah? Hao Ren terkejut. Dia tidak berharap bahwa kekuatan kultivasi Zhao Yanzi akan melampaui tuannya, Xie Yujia dalam beberapa hari. Baik, aku akan membantu kamu. Yue yang selesai berbicara dengan Lu Qing dan Zhao Guang. Dia berdiri dari sofa dan berjalan untuk berdiri di meja, menggulung lengan bajunya. Dia memilih untuk berdiri di samping Zhao Yanzi. Saat membuat wontonnya, dia mulai menyesuaikan wonton yang dibuat Zhao Yanzi. Sudah lama, dan Zi bahkan lebih cantik. Yue Yan menoleh untuk melihat Zhao Yanzi dan berkata sambil tersenyum. Zhao Yanzi cemberut dan tampak sedikit kesal. Anak itu, Zhao Hongyu menghela nafas tanpa daya. Yue yang tersenyum dengan pengertian, berpikir bahwa Zhao Yanzi sangat imut bahkan ketika dia cemberut. Lembaga kami baru-baru ini membeli detektor laut dalam yang bisa menjelajah sedalam 3.000 meter di bawah laut. Banyak makhluk tak dikenal hidup di lautan, dan penelitian kami jauh di depan kita. Hao Zonghua menjadi bersemangat ketika dia berbicara tentang program penelitiannya di sofa. Selain makhluk tak dikenal, ada sumber daya berharga di dasar laut, menunggu kita untuk menjelajah. Setelah mengambil posisi ini, aku akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan beberapa hasil untuk proyek penelitian ke lautan kami. Lu Qing dan Zhao Guang mengangguk saat mereka mendengarkannya. Yue yang kembali, dan dia akan bekerja di daerah baru. Dia biasa meneliti iklim lautan dan lahan basah. Sekarang, dia akan fokus pada meteorologi laut dan kota-kota pesisir. Menurut laporan baru-baru ini dari Biro Meteorologi, cuaca di East Ocean City telah mengalami banyak perubahan aneh, terutama di dekat laut di mana guntur dan kilat muncul tanpa terduga. Penelitian awal Yue yang akan fokus pada menjelaskan fenomena meteorologi lokal yang aneh seperti itu, Hao Zonghua melanjutkan. Hao Ren yang membuat kue merasa seperti hatinya mulai berpacu. Fenomena meteorologis yang aneh disebabkan oleh budidaya petir aku. Pikirnya. Baik. Berhentilah berbicara tentang hal-hal misterius semacam itu. Nenek tahu Hao Zonghua akan berlangsung selamanya jika dia memulai pekerjaannya. Dia memotongnya dan menambahkan, cepat dan masak pangsit. Oke. Meskipun dia adalah seorang ilmuwan terkenal di dunia, Hao Zonghua adalah seorang anak yang taat di depan nenek. Dia segera berdiri dan membawa sepiring besar pangsit ke dapur. Yue yang juga mengambil sepiring besar wonton dan memasuki dapur. Tidak peduli apakah itu penelitian sains atau kehidupan keluarga, mereka selalu bekerja bersama. Zhao Hongyu mengangguk pada Zhao Guang, puas dengan keluarga Hao Ren.
Dia tahu bahwa Zhao Yanzi akan aman tidak peduli bagaimana dunia berubah. Lagi pula, dunia kultivasi tidak begitu damai seperti kelihatannya. Jika situasinya berubah secara drastis, kembali ke kehidupan fana dan hidup dengan Hao Ren bukanlah pilihan yang buruk bagi Zhao Yanzi. Dari apa yang mereka lihat, mereka percaya bahwa Hao Ren akan mencoba yang terbaik untuk melindungi Zhao Yanzi tidak peduli apakah mereka berada di dunia budidaya atau dunia fana. Ayolah, pangsit dan wonton sudah siap. Gadis-gadis dulu. Yue yang memanggil dari dapur. Gadis-gadis itu semua pergi ke dapur beruap, dan masing-masing membawa semangkuk pangsit atau wonton. Kemudian, Nenek, Lu Qing, dan Zhao Guang, masing-masing dari mereka mendapat semangkuk bakpao atau wonton. Segera, ruang tamu dipenuhi uap. Mereka memakan kue dan wonton sambil berbicara satu sama lain. Apakah kamu makan kue? Aku akan memberi kamu pangsit. Xie Yujia berjalan ke Hao Ren dan menyendok pangsit ke mangkuk Hao Ren dari miliknya. Itu adalah gerakan alami dan intim. Zhao Yanzi membungkuk dengan tiba-tiba. Sini. Aku akan memberi kamu pangsit juga. Petik 2. Mengabaikan reaksi Hao Ren, dia memasukkan pangsit terjelek ke mangkuknya. Jelas itu adalah ciptaannya sendiri. Gongsi, kami akan berbagi dengan kamu juga. Lu Linlin dan Lu Lili juga berdiri untuk bergabung dalam kesenangan itu, memberi Hao Ren masing-masing pangsit. Mangkuk Hao Ren sudah cukup penuh, dan sekarang sup di dalamnya hampir tumpah. Melihat gadis-gadis berkumpul di sekitar Hao Ren, nenek menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kutu, kutu, kutu. Tiba-tiba seekor anak anjing putih berlari ke kaki nenek, dan lonceng emas yang tergantung di lehernya berdenyut renyah. Little White, teriak Zhao Yanzi segera. Karena semua orang makan, Little White mengibaskan kepalanya dan menjulurkan lidah merahnya. Little White ada di sini, lalu, sebuah pemikiran terjadi pada Hao Ren. Gadis kecil, ajari aku teknik membuat ramuanmu. Daois kecil Zen tiba-tiba muncul di rumah. Dia mengenakan magua coklat dan memiliki ekor kuda kecil di atas kepalanya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.